Gula merah adalah pekerjaan yang akrab dengan usaha keluarga, terutama di sentra-sentra yang bahan bakunya melimpah, yaitu buah kelapa. Di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, bahan baku pembuatan gula kelapa berupa nira dapat terpenuhi kontinuitasnya, karena hampir di setiap kecamatan tersebar tanaman kelapa, yaitu di kawasan sentra produksi kelapa 20 hektar di Kecamatan Wuluhan dan 14 hektar di Kecamatan Sukorambi. 80% di antara nira terdapat di Kecamatan Wuluhan. Kelapa di daerah itu melimpah, namun dari cara pengolahannya masih dalam keadaan kualitas rendah dan pengolahan memerlukan waktu cukup lama, yaitu hampir sekitar 6 jam dengan bahan bakar dari kayu bakar dan jagung kering dalam jumlah besar. Setelah Lembaga Penelitian Universitas Jember melakukan penelitian mengenai kualitas gula rendah yang berdampak pula menyebabkan harganya pun rendah, yaitu sekitar Rp1.500. Melalui program IPTEKDA LIPI bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Jember dan pemerintah Kabupaten Jember melakukan pembinaan dan bimbingan teknis, memberikan alih pengetahuan dalam pengolahan gula kelapa melalui rekayasa proses penggunaan pengawet alami kulit buah manggis, penambahan sakarosa, dan iodisasi sehingga dihasilkan gula kelapa yang berkualitas tinggi. Meningkatkan kualitas gula kelapa. Jadi yang selama ini kita ketahui bahwasanya kualitas gula kelapa kita, khususnya di Kabupaten Jember, Desa Lujejer, Kecamatan Wuluhan, bentuknya tidak seragam, kemudian warnanya kurang bagus, kemudian kalau disimpan dalam waktu 2 sampai 3 minggu itu sudah leleh. Nah, di sini kami tawarkan rekayasa proses. Jadi kami menggunakan kulit buah manggis sebagai pengawet nira. Karena apa? Karena di dalam kulit buah manggis itu ada senyawa tanin yang menghambat terjadinya terurainya sukrosa menjadi glukos dan fruktos. Dengan kadar nira yang tinggi sukrosanya dan nira yang masih fresh, maka gula yang dihasilkan nanti akan berkualitas tinggi. Selain itu juga kami memberikan sukrosa dari luar. Jadi harapannya nanti gula yang dihasilkan itu mempunyai daya simpan atau masa simpan yang tinggi. Jadi berdasarkan penelitian yang kami lakukan itu tahan sampai 1 tahun apabila dalam pengemasannya bagus dan tidak ada udara yang masuk di situ. Kemudian kami juga ingin membuat produk gula di Desa Lujejer ini, khususnya di Desa Lujejer itu mempunyai ciri khusus, yaitu katakanlah only one. Jadi kami memproduksi gula beriodium. Jadi dalam proses pembuatan gula kelapa ini kami bubuh iodium sebanyak kurang lebih 80 ppm, sehingga gula yang kami produksi adalah gula kelapa beriodium. Kemudian adapun tujuan dari kegiatan IPTEKDA ini, yang pertama tentunya adalah ahli teknologi, bagaimana membuat gula kelapa dengan kualitas yang tinggi dan umur simpan yang tinggi. Kemudian yang kedua, kami melakukan pembinaan. Jadi secara rutinitas kami melakukan pembinaan baik di teknik pengolahan, kemudian pemasaran. Juga kami membantu dalam modal usaha.
Gula kelapa yang diproduksi oleh para pengrajin di daerah itu diproduksi berdasarkan permintaan pasar, yaitu harga yang murah tetapi berkualitas, dan gula kelapa beriodium dan mempunyai daya simpan lama sehingga harganya pun bisa tinggi pula. Mengenai gula beriodium dapat meningkatkan citra diri, yaitu hanya satu-satunya yang diproduksi kelompok usaha kecil serta meningkatkan nilai ekonomi produk. Teknologi proses produksi pembuatan gula kelapa oleh kelompok usaha bersama CV Sinar Abadi sebagai mitra dalam kegiatan Iptekda LIPI, yaitu membuat gula tanpa yodium dan gula kelapa beriodium yang rangkaian kerjanya telah diberikan kepada mereka, yaitu menyiapkan wajan yang ukurannya tergantung kepada berapa besar jumlah gula kelapa yang dihasilkan. Wajan disimpan di atas tungku atau evaporator yang terbuat dari batu bata merah dengan semen. Tungku ini digunakan menggunakan bahan bakar minyak pelumas bekas atau dengan limbah penggergajian kayu atau sekam padi. Ukuran tungku bisa berbeda-beda tergantung besarnya wajan untuk mengolah nira. Nira yang sudah berada di dalam wajan diberi kulit buah manggis 1 gram untuk setiap liter nira. Tujuannya adalah menghambat terhidrolisisnya sakarosa menjadi glukosa dan fruktosa, yaitu untuk menjaga kesegaran nira. Dengan terjaganya kesegaran nira dan bertambahnya sakarosa akan menyebabkan berkurangnya sifat higrokospis, sehingga gula yang dihasilkan tidak mudah leleh, meningkatkan kadar gula, memperbaiki warna, dan memperbaiki tekstur gula. Ketika pemasakan nira berlangsung, tambahkan sakarosa 1%, gunanya memperpanjang masa simpan gula dengan pengemas plastik. Masa simpan gula kelapa bisa sampai 8 bulan. Untuk pelakuan iodisasi gula kelapa dimanfaatkan di sekitar bahan masakan yang dapat dijadikan alternatif tercukupnya gizi, terutama untuk mencegah penyakit gondok. Hasil pemasakan dengan menggunakan tungku, maka nira menjadi kental atau pasta. Kemudian, nira terlihat menjadi pekat. Setelah kental dan pekat secara sederhana dengan menggunakan gayung, kemudian dengan sendok dituangkan ke dalam cetakan dalam berbagai bentuk yang dikenal dengan bentuk setengah bola atau silindris. Setelah dingin, gula kelapa itu dikeluarkan dari cetakan. Mengeluarkan gula kelapa dari cetakan dilakukan secara hati-hati. Gula yang beriodium. Jadi kalau gula beriodium memang pasarnya itu pasarnya supermarket untuk kalangan menengah karena harganya agak tinggi. Jadi di sini kalau dijual secara curang itu seharga 6.000 per kilo. Kemudian kalau kita kemas 300 gram itu kami jual seharga 2.500 dari kami, dari UKM. Bagi para pengrajin kelapa, program Iptekda LIPI membuat mereka tidak lagi harus menghadapi kesulitan kualitas sebagaimana dituntut konsumen. Mereka telah siap dan mampu membuat produksi unggulan gula kelapa dengan memanfaatkan potensi bahan baku kelapa yang besar, wilayah usaha yang luas, dan penyebaran unit usaha di hampir seluruh kecamatan sangat memungkinkan industri pengolahan gula kelapa di Kabupaten Jember menjadi komoditas unggulan kabupaten. Perlu kami memaparkan
pemaparan sebelum adanya Sinar Abadi yang dibantu oleh Iptekda LIPI tahun 2005, kami bersama masyarakat sangat mengeluh karena produk gula yang ada di Desa Lojejer ini belum ada ketingkatan pendapatan maupun mutu yang tinggi, katakanlah belum mampu memproses produksi yang kualitasnya tinggi, dan sesudah kami dibina oleh Iptekda LIPI tahun 2005, alhamdulillah kami serasa selangkah lebih maju. Sebelumnya kami hanya memproduksi gula kelapa yang berukuran tidak seragam, dan sekarang bisa kami memproduksi gula yang seragam dan warna yang cerah dan lagi kualitas yang tinggi. Dan kami bisa, alhamdulillah kami bisa mencapai pasaran menengah ke atas. Proses rekayasa pembuatan gula kelapa dengan pengawet dari kulit buah manggis berhasil membawa para pengrajin di daerah itu menembus kendala yang dihadapi sebelumnya. Program Iptekda LIPI berhasil pula meningkatkan pendapatan mereka, dan secara bergiliran pengrajin gula kelapa lainnya dapat memperoleh manfaat yang besar dari pengetahuan dan modal usaha yang terus bergulir. Bercerita mengenai manfaat yang diperoleh setelah mendapat bimbingan teknis dan modal usaha, bagi Pak Fadlan sangat membantu, bahkan menyatakan kalau program Iptekda LIPI memacu mereka selangkah lebih maju. Di lain itu kami memproduksi gula yang biasa tanpa yodium, maksud saya itu alhamdulillah mendapat peningkatan pendapatan. Karena sebelum adanya CV Sinar Abadi berdiri, gula itu nampaknya hanya Rp1.500, dan sekarang bisa meningkat seharga Rp4.000. Dan yang maksud saya, kawan-kawan yang belum mengikuti program kami ya cuman di Rp2.700 sekarang. Ketika mengungkapkan kegembiraannya mengenai modal usaha yang berasal dari Iptekda LIPI, Pak Fadlan mengatakan bisa melunasi kewajibannya. Jadi kami mencetak yang seperti itu setengah bulat, yang kecil-kecil itu bisa mencapai harga Rp4.000. Setelah itu kami juga mendapatkan bantuan kredit dari Iptekda LIPI sebesar Rp5 juta dan jangka waktu 1 tahun. Alhamdulillah dengan bunga 0,5. Alhamdulillah sampai saat ini hampir saja lunas. Pernyataan itu tidak hanya melukiskan keberhasilan program Iptekda LIPI yang dilaksanakan dengan Lembaga Penelitian Universitas Jember dan kelompok usaha bersama Sinar Abadi sebagai pelaksana, tetapi mereka berhasil pula menerapkan sentuhan manajemen dengan ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki cukup berpengalaman. Melalui teknologi pengolahan gula kelapa dengan rekayasa proses pengawet kulit buah manggis juga meningkatkan kualitas dan harganya pun mampu bersaing sehingga memberikan nilai kesejahteraan bagi mereka. Bahkan produksi gula kelapa ini memenuhi standar nasional Indonesia seni gula berkualitas. Interaksi di antara pemberi fasilitas modal, kemudian pembinaan yang terus-menerus untuk mengawasi dan mengevaluasi produksi gula kelapa oleh Universitas Jember dan para pengrajin menerapkannya, maka sebuah penghargaan yang menyatakan produksinya higienis, maka penghargaan dalam bentuk sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Keberhasilan tersebut merupakan modal menuju pintu masuk yang lebih lebar dan luas,
yaitu pusat-pusat perbelanjaan ternama di daerah itu atau di Provinsi Jawa Timur. Sekarang produksi gula kelapa para pengrajin di Desa Lojejer, Kecamatan Wuruhan tampil meyakinkan dengan kemasan menarik, menerapkan teknologi yang dibina oleh Universitas Jember itu siap tampil dan memikat konsumen dengan bentuk bervariasi sebagai ciri hanya satu produksi dari daerah yang 80% niranya berasal dari daerahnya sendiri di Kabupaten Jember, Jawa Timur.